Haleluya, selamat pagi saya sampaikan kepada kita sekalian. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus untuk saudara-saudara semua. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita sekarang ada dalam rangka hari-hari Pentakosta. Dan karena itu perenungan kita adalah sekitar Roh Kudus. Tetapi sebelum itu saya mau mengajak saudara berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih hari ini kami masih ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati semua karena anugerah-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami pada saat ini, karena kami rindu penghiburan, kami rindu kekuatan, dan kami rindu peneguhan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mau membacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes 16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tetapi untuk mempersingkat waktu, saya membaca dari ayat yang ke-7 saja. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara sekalian, salah satu janji Yesus yang sangat penting bagi pengikutnya adalah janji mengenai seorang penghibur atau seorang penolong. Janji itu diungkapkan oleh Yesus sebagai respon terhadap situasi murid-murid ketika itu. Mereka terkejut dan juga sedih ketika Yesus mengatakan, "Aku akan kembali ke rumah Bapa." Memang wajar kalau murid-murid terkejut atau merasa sedih ketika Yesus akan kembali ke rumah Bapa. Mengapa? Karena selama hampir 3,5 tahun, murid-murid sudah merasa nyaman, merasa aman bersama Yesus. Selama 3,5 tahun itu setiap kali ada masalah, entah itu masalah makanan, masalah keuangan, masalah penyakit, Yesus selalu mengatasi dengan tindakan-tindakan mujizat. Nah, ketika Yesus melihat kesedihan dan kekhawatiran murid-muridnya, Yesus menjelaskan kepada mereka tujuannya untuk pergi ke rumah Bapa. Saudara-saudara, dia mengatakan tujuan pergi ke rumah Bapa adalah untuk kepentingan mereka. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan begini, adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Selanjutnya saudara-saudara, Yesus menjelaskan secara rinci bagaimana sang penghibur itu akan datang kepada mereka. Kapan penghibur itu akan datang? Lalu apa fungsi atau peran dari penghibur itu kalau datang ke atas murid-murid? Saudara-saudara, saya memulai dengan bagaimana penghibur itu akan datang. Dalam ayat yang kita baca tadi, Yesus yang mengutus sang penghibur itu. Sekali lagi, Yesus yang mengutus sang penghibur untuk datang kepada murid-muridnya. Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa kalau aku pergi, aku akan mengutus seorang penghibur. Yang dimaksud Yesus dengan penghibur tidak lain adalah Roh Kudus. Nah,
Kata penghibur di dalam bahasa Yunani parakletos artinya pembela, perantara, penolong, atau penghibur. Saudara, dengan makna itu Yesus mau mengatakan pada murid-muridnya bahwa mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu sedih, karena Yesus akan mengirim seorang yang akan melakukan apa yang selama ini dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudara, Roh Kudus itu nanti akan datang dan menolong. Roh Kudus itu akan datang dan menghibur. Roh Kudus itu akan datang dan menjadi perantara. Roh Kudus itu akan datang dan mengajar. Bahkan Roh Kudus itu akan datang dan menjadi pembela. Saudara-saudara, perlu digarisbawahi dan ditegaskan lebih dahulu di sini bahwa Yesuslah, sekali lagi, Yesuslah yang mengutus Roh Kudus datang ke atas murid-muridnya. Atau Roh Kudus datang karena diutus oleh Yesus. Jauh sebelumnya, Yohanes Pembaptis pernah mengungkapkan kepada orang-orang yang bertobat, lalu datang kepada Yohanes di Sungai Yordan untuk dibaptis. Yohanes mengatakan kepada mereka begini, "Aku ini hanya membaptis kamu dengan air, sedangkan yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus adalah Yesus." Saya kutip pernyataan Yohanes ini mengatakan begini, "Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasurnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api." Saudara, ada dua hal yang perlu diketahui setiap orang beriman yang menantikan Roh Kudus, yang membutuhkan Roh Kudus atau meminta kehadiran Roh Kudus. Ada dua hal yang perlu diketahui mengenai datangnya Roh Kudus ini. Saudara-saudara, apa itu saudara-saudara? Yang pertama adalah bahwa hanya Yesus yang memiliki otoritas untuk memberi atau membaptis dengan Roh Kudus. Sekali lagi saudara-saudara, hanya Yesus yang memiliki otoritas untuk memberi Roh Kudus atau membaptis dengan Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, rasul, nabi, atau apapun jabatan rohani seseorang, mereka tidak diberi otoritas untuk membaptis dengan Roh Kudus. Mereka tidak diberi otoritas untuk memberikan Roh Kudus atau untuk mengutus Roh Kudus itu. Saudara-saudara, karena pembaptis Roh Kudus dan yang mengutus Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Nah, perhatikan pernyataan Yesus ini. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Selanjutnya Yesus mengatakan, "Jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Saudara-saudara, itu hal pertama. Hanya Yesus yang punya otoritas memberi dan membaptis dengan Roh Kudus. Yang kedua, tidak ada satu orang, apapun jabatan rohani yang disandangnya, yang memiliki otoritas untuk membaptis dengan Roh Kudus atau menjadi agen Roh Kudus. Sekali lagi saudara-saudara, tidak ada satu orang, apapun jabatan rohaninya,
yang memiliki otoritas, yang memiliki kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus atau menjadi agen Roh Kudus. Sekali lagi, hamba Tuhan, gembala, pendeta, sekali berapapun dia, saudara-saudara, mereka tidak diberi otoritas untuk membaptis dengan Roh Kudus. Mereka hanya diberi otoritas membaptis dengan air. Dan tidak atau bukan untuk membaptis dengan Roh Kudus. Pendeta, penginjil, rasul, nabi, atau yang lainnya bukan agen Roh Kudus, bukan perantara Roh Kudus. Simak baik-baik pernyataan Yohanes Pembaptis ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Saudara, Yohanes Pembaptis itu adalah hamba Tuhan yang luar biasa, yang disejajarkan dengan Elia. Tetapi Yohanes mengatakan, aku tidak membaptis dengan Roh Kudus. Otoritasku hanya membaptis dengan air. Otoritas membaptis dengan Roh Kudus adalah Dia, yaitu Yesus yang datang kemudian daripadaku. Saudara-saudara sekalian, kita memang membutuhkan Roh Kudus dalam situasi dan kondisi yang normal. Sesudah hari kenaikan Yesus, biasanya kita gereja-gereja Pantekosta atau aliran-aliran karismatik mengadakan doa 10 hari untuk kepenuhan Roh Kudus. Tetapi situasi kita saat ini membuat kita tidak bebas untuk berkumpul di gereja, untuk berdoa bersama-sama meminta Roh Kudus kepada Yesus. Meskipun demikian, saudara-saudara, hal ini tidak berarti bahwa Roh Kudus tidak bisa datang pada kita. Juga tidak berarti bahwa kita tidak mungkin mengalami kehadiran Roh Kudus. Saudara-saudara, Yesus dapat mengutus Roh Kudus kemana saja dan di mana saja, dan tidak harus ke dalam gedung-gedung gereja. Roh Kudus datang pada Yesus ketika Yesus ada di tengah-tengah sungai Yordan. Yesus mengutus Roh Kudus ke dalam sebuah rumah di Yerusalem, di mana ada sekelompok orang yang sedang ketakutan. Dan Yesus mengutus Roh Kudus kepada sebuah rumah di Kaisaria, yaitu rumah seorang yang bernama Kornelius. Saudara-saudara, Yesus bisa mengutus kemana saja yang Dia kehendaki, karena Dia memiliki otoritas untuk membaptis dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya mau mengatakan, dengarkan ini baik-baik. Meski saudara tidak bisa berkumpul di gedung gereja untuk berdoa, Yesus bisa mengutus Roh Kudus datang ke rumah saudara, atau di tempat di mana saudara berada. Saudara bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus atau mengalami baptisan Roh Kudus di rumah, di meja makan saudara, di kamar tidur saudara, ketika saudara berdoa. Roh Kudus bisa dialami di jalan, di kantor, di ladang, atau di segala tempat. Yesus pernah mengatakan, kalau engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang di surga, maka Bapamu akan memberikan apa yang kamu minta. Saudara-saudara, kalau saudara membutuhkan Roh Kudus, mintalah kepada Yesus, berharaplah kepada Yesus, bukalah hati kepada Yesus, datanglah kepada Yesus, fokuslah kepada Yesus,
karena Yesuslah yang memiliki otoritas untuk mengutus Roh Kudus-Nya atas kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, Dia mengutus seorang penghibur untuk kita. Saudara-saudara, hal kedua yang perlu kita ketahui tentang penghibur adalah pentingnya kehadiran sang penghibur itu. Pentingnya kedatangan sang penghibur. Saudara-saudara, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau aku pergi, itu lebih berguna bagi kamu. Karena kalau aku pergi, aku akan mengutus seorang penghibur kepadamu. Dengan kata lain, salah satu alasan mengapa Yesus kembali ke surga adalah supaya penghibur atau Roh Kudus itu datang. Saudara-saudara, Dia pergi untuk mengutus penghibur itu datang. Tetapi mungkin ada yang bertanya, mengapa Roh Kudus itu harus diutus dan harus datang? Apa pekerjaan dan tugas-tugas, peran-peran, fungsi-fungsi yang penting yang akan dilakukan oleh Roh Kudus kepada orang-orang beriman? Pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus atau penolong bagi kita? Saudara-saudara, ini juga penting kita pahami sebagai anak Tuhan. Ini penting dipahami sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, mengapa Roh Kudus itu penting hadir dalam hidup kita? Saudara-saudara, bukan sekedar supaya kita berbahasa lidah, itu bukan tujuannya. Bukan sekedar supaya kita bisa berdoa dalam bahasa-bahasa yang lain. Bukan itu tujuannya. Saudara-saudara, tujuan dari kedatangan sang penghibur itu, saudara-saudara, pertama adalah bahwa Roh Kudus diutus. Roh Kudus diutus untuk menolong orang beriman mengatasi masalah-masalah batin. Saudara-saudara, Roh Kudus diutus oleh Yesus untuk mengatasi persoalan-persoalan batin. Dari namanya, yaitu penghibur, sudah dapat dipahami bahwa salah satu peran dan tugas Roh Kudus adalah berurusan dengan batin manusia. Saudara-saudara, nah masalah-masalah yang sering membebani batin manusia, misalnya kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, tekanan-tekanan, rasa sakit hati, dan sebagainya. Rasul Paulus pernah menjelaskan kepada jemaat di Roma apa yang dilakukan Roh Kudus ketika ada dalam diri kita. Dia mengatakan begini, Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Perhatikan di sini, Paulus mengatakan Roh itu membantu kita. Saudara-saudara, membantu kita, menolong kita. Roh itu berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, Roh itu mengangkat beban batin, kata Paulus. Melalui doa, Roh Kudus melepaskan beban batin itu. Melalui doa, Roh Kudus mengangkat beban-beban batin. Melalui Roh Kudus memulihkan kondisi batin itu. Saudara-saudara, ini yang saya katakan tadi, penghibur itu berurusan
dengan masalah-masalah batin kita. Saudara-saudara, yang kedua, fungsi dan peran Roh Kudus Sang Penghibur itu adalah bahwa Roh Kudus memberi daya tahan mental dan daya tahan fisik dalam menghadapi penderitaan-penderitaan dan pencobaan-pencobaan. Saudara-saudara, penderitaan atau pencobaan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup orang beriman kepada Yesus. Pada saat mulai banyak orang menjadi pengikut Yesus, Yesus sudah memberitahu kepada mereka, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya sendiri. Ada salib, ada penderitaan, ada pencobaan. Saudara-saudara, beberapa saat setelah pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, orang-orang beriman mulai mengalami penganiayaan. Salah satu jemaat yang dianiaya adalah Stefanus. Lukas menceritakan bagaimana Stefanus dianiaya secara kejam oleh para imam dan kaum Yahudi di kota Yerusalem, sampai akhirnya Stefanus menghembuskan nafasnya. Saudara-saudara, tapi pertanyaannya, apa yang membuat Stefanus secara fisik, secara mental kuat menghadapi penderitaan itu? Jawabannya adalah Roh Kudus. Perhatikan cerita Lukas. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kisah 7 ayat 55. Dengan Roh Kudus, Stefanus tidak hanya kuat secara mental dan fisik menghadapi penderitaan, tetapi ia bahkan bisa memberkati para penganiaya dengan hati yang tulus. Perhatikan apa yang dia katakan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Saudara, Roh Kudus memberi daya tahan mental dan fisik menghadapi penderitaan dan pencobaan. Kita sering harus bergumul dan berjuang untuk bisa bertahan hidup. Kita sering harus berjuang dengan susah payah dan dengan tetesan keringat, hanya demi kelangsungan hidup dan kelangsungan hidup keluarga kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, penderitaan dan pencobaan-pencobaan sering datang silih berganti menerpa hidup kita, menerpa keluarga kita. Penderitaan dan pencobaan itu bisa datang dalam bentuk penyakit, bisa datang dalam bentuk kegagalan, bisa datang dalam bentuk kesulitan-kesulitan. Saudara-saudara, tapi saya ingin kita menyadari, saudara-saudara, bahwa ada yang menjadi sumber kekuatan secara fisik dan mental, yaitu Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kenyataan-kenyataan hidup yang kita alami sering membuat air mata kita menetes tanpa kita sadari. Ketika tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan misalnya, ketika kita menemukan diri kita terbaring di tempat tidur karena sakit, sering air mata kita tidak dapat dibendung ketika menemukan kenyataan bahwa kita sedang sendirian bergumul dalam masalah hidup kita. Teman, kawan, sahabat telah berpaling dari kita, sementara keluarga mungkin nun jauh di sana. Tetapi ingatlah selalu ini, saudara-saudara, seorang penghibur telah diutus oleh Yesus untuk menghibur kita. Seorang penolong telah diutus
oleh Yesus untuk menolong kita. Seorang parakletos, pembela, diutus oleh Yesus untuk membela kita. Saudara-saudara, Roh Kudus sebagai sumber daya hidup, sumber daya kekuatan batin, kekuatan fisik, kekuatan pikiran, kekuatan jiwa, telah dikirim oleh Tuhan untuk menolong kita. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam situasi-situasi seperti sekarang ini, saya tahu, saya sadar bahwa banyak orang beriman yang sedang mengalami kesulitan. Banyak saudara-saudari yang sedang mengalami cobaan. Banyak yang sedang mengalami penderitaan. Dan mungkin salah satu di antaranya adalah Anda yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan menunggu penolong yang dari manusia. Jangan menunggu penolong dari orang lain. Saudara-saudara, tunggulah penolong yang dari atas. Yesus naik ke surga dan mengatakan, "Aku pergi untuk mengutus penolong itu kepadamu." Apapun situasi hidup saudara hari ini, apapun penderitaan saudara hari ini, apapun pencobaan yang saudara alami, dengarkan ini. Di rumahmu saat ini, di mana engkau sedang berada, penolong itu bisa datang menemui engkau. Di tempat engkau bekerja saat ini, penolong itu bisa datang kepadamu. Di tempat tidur di mana engkau sedang berbaring kalau engkau sakit, dia bisa datang menjumpai engkau. Di tengah-tengah kesendirian, dia bisa datang menjumpai engkau. Yesus bisa mengutus Roh Kudus kemana saja dan di mana saja. Tidak harus ke gedung-gedung gereja. Karena yang membutuhkan Roh Kudus adalah anak-anaknya. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena Dia sudah menjanjikan Sang Penghibur itu bagi kita. Akhirnya saudara-saudara, saya ingin mengatakan kembali pada kita, renungkanlah setiap saat akan kebenaran ini, yaitu Yesus telah mengutus secara spesifik, secara khusus seorang penghibur bagi kita. Sang penghibur yaitu Roh Kudus. Yesus telah menugaskan Roh Kudus untuk menolong, untuk membela, untuk memberi daya tahan, dan untuk mengangkat beban-beban batin kita. Bukalah hati saudara saat ini. Bukalah pikiran saudara. Yesus mau memberikan penolong itu kepadamu. Saya mau mengakhiri firman Tuhan ini. Tetapi sekali lagi saya mau mengatakan kepada saudara, Yesus mengasihi saudara. Dan saat ini Dia mau mengutus seorang penolong untuk menolong engkau dalam situasi dan kondisimu saat ini. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, lihatlah wajah-wajah yang terangkat kepadamu. Lihatlah batin-batin yang sedang terbeban. Lihatlah orang-orang yang sedang bergumul dalam kesulitan saat ini. Kami menunggu penghibur datang dari Engkau. Kami menantikan Engkau mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk mengangkat beban batin kami, untuk memberi kami kekuatan memikul beban hidup, untuk memberi kami kemampuan melewati masa-masa sulit, menghibur yang berduka cita, memberi harapan yang putus asa, menyembuhkan yang sakit. Kami menunggu Engkau mengutus seorang penolong. Tolonglah Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengar firman-Mu ini dan sedang berdoa. Ulurkanlah kiranya tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus
justru turun atas orang-orang beriman. Terpujilah nama Tuhan. Amin.